Halo semuanya, perkenalkan nama saya Judul Etiafani dengan NIM G0023015 dari kelompok A9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.2 tentang sistem kardiorespirasi. Yang pertama ada struktur faring. Faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri, dia letaknya berada di skeletopis VC1 sampai VC2. Fungsinya untuk respirasi. Nasofaring ini terdiri dari koana, opte, tonsilla faringea atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Nasofaring ini terletak di posterior cavum masi, dan keduanya dihubungkan oleh koana. Opte adalah ostium pharyngeum tuba auditivae Eustachii. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanica telinga. Tonsilla pharyngea atau adenoid ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsilla pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Selanjutnya ada torus tubarius yang merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Torus levatorius yaitu peninggian di inferior opte yang terbentuk oleh musculus levator veli palatini. Dan yang terakhir ada recessus pharyngeus yang terletak di dorsal torus turbarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Yang keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Untuk letak skeletopisnya terletak di VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Pada orofaring ini terdapat isthmus faucium, arcus palatoglossus yang merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris, membentang dari palatum mole hingga tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Selanjutnya ada arcus palatopharyngeus yang merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Ia membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Selanjutnya ada fossa tonsillaris. Ini merupakan cekungan antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Lalu selanjutnya ada juga tonsilla palatina dan ada vallecula epiglottica yang merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Selanjutnya laryngofaring yang terletak di skeletopis VC3 sampai VC5. Pada laryngofaring ini ada fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul yang tertampung di vallecula epiglota pada oropharynx. Selanjutnya ada adytus laryngis yang merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur eksterna jantung. Jantung ini terletak di cavitas thoracis, tepatnya di mediastinum medius, dan dieratkan pada cavitas thoracis dengan corpus sterni oleh ligamen sternopericardiaca, dengan processus xiphoideus oleh ligamen xiphopericardioca, dengan diafragma oleh ligamen pericardiofrenica, dan dengan vertebrae oleh ligamen vertebropericardiaca. Jantung memiliki batas-batas, yaitu pada kanan atas SIC2 linea parasternalis dextra, lalu batas kiri atas SIC2 linea parasternalis sinistra, kanan bawah SIC4 linea parasternalis dextra, kiri bawah SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Jantung atau core ini berbentuk piramid. Setiap core dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium sinistrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra.
Apex cordis mengarah ke kanan bawah ventrocaudal sinistra dan dibentuk oleh bagian inferolateral ventriculus sinister yang terletak di SIC 5, 8-9 cm dari linea mediana ke arah ventrocaudal sinistra. Lokasi ictus cordis di apex cordis dapat dipakai sebagai petunjuk batas kiri core. Selanjutnya ada skeleton cordis. Yang pertama ada annulus fibrosus. Ini merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Annulus anteroventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Annulus aortae atau cincin aorta berada di sekitar valva aorta, dan annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Lalu ada trigonum fibrosum, merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosum dextrum berada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Lalu trigonum fibrosum sinistrum terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Selanjutnya ada skeleton cordis yang berperan sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, tempat pelekatan kuspis atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Skeleton cordis ini terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventricular, interarterial, dan atrioventricular. Skeleton cordis ini juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus savae atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara myocardium atrium dan myocardium ventricle. Lalu juga ada valva tricuspidalis yang terletak antara atrium dextrum dan ventriculus dexter, valva bicuspidalis antara atrium sinistrum dan ventriculus sinister, valva semilunaris pulmonalis antara ventriculus dexter dan truncus pulmonalis, valva semilunaris aorta yang terletak antara ventriculus sinister dan aorta. Lalu ini ada gambar untuk lebih jelasnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur interna jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium yang terdiri dari lamina visceralis perikardium, serosum, terdapat lapisan lemak di mana terdapat saraf dan pembuluh darah. Lalu yang kedua ada miokardium yang terdiri dari lapisan otot jantung yang terdiri dari kardiomiosit. Ventrikel kiri memiliki miokardium yang lebih tebal karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang bagian paling dalam ada endokardium yang terdiri dari endotelium dan jaringan ikat padat. Ini untuk 3 lapisan yang dimaksud tadi. Selanjutnya ada atrium dexter. Untuk strukturnya terdiri dari bagian halus atau sinus venarum cavarum dan bagian kasar yang terbentuk dari musculus pectinati. Terdapat auricula dextra atau atrium proper yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas atrium sehingga dapat menampung volume darah yang lebih besar. Bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam dan sulcus terminalis pada bagian luar. Terdapat sebuah sekat antara atrium dextrum dan sinistrum, yaitu septum intraatrial. Saat masih fetus, di sekat tersebut terdapat foramen oval yang akan berobliterasi menjadi fossa ovalis, sisa dari septum primum. Sedangkan sisa dari septum secundum akan menjadi limbus fossa ovalis. Penghubung antara atrium dextrum dan ventriculus dextrum disebut ostium interventricular dextra. Struktur ini akan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis yang terdiri dari 3 valvula, yaitu anterior, posterior, dan septal. Tiap valvula akan dihubungkan dengan musculus papillaris di ventricle dexter oleh chorda tendinae. Muara atrium dextrum yang pertama di vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Yang kedua, vena cava inferior melalui vena cava inferior yang terdapat valvula Eustachiae. Valvula ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Yang ketiga, di sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula Tebesi.
Valvula ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Yang keempat, ada vena cordis minima melalui foramina venarum minimarum, yaitu jalan dari vena jantung yang lebih kecil untuk masuk ke atrium dextrum. Selanjutnya, ventricle dexter terdiri dari ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun atas trabecula carnae atau rigi-rigi yang terdapat 3 macam, yaitu musculus papillaris yang melekat pada dinding ventricle melalui basisnya. Pada puncaknya dihubungkan oleh chorda tendinae ke valvula tricuspidalis. Yang kedua, ada trabecula septomarginalis yang menyilangi rongga ventricle dari septum ke dinding anterior dan membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum, bundle of His, sehingga juga ikut berperan dalam sistem konduksi jantung. Yang ketiga, ada rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Selain berhubungan dengan atrium dextrum, ventriculus dextrum juga berhubungan dengan ventriculus sinister oleh septum interventricular. Ventriculus dextrum juga akan berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Valva ini terdiri dari 3 valvula yang berbentuk semilunar. Anterior terletak di anterior, dexter terletak di anterior, dan sinister terletak di posterior. Bagian ruangan yang mendekati ostium semilunar berbentuk corong yang disebut infundibulum atau conus arterius. Berhubungan ke atrium dexter melalui ostium atrioventricular yang dilindungi oleh valva tricuspidalis. Katup ini terdiri dari 3 cuspis, yaitu anterior yang terletak di anterior, septalis berhadapan dengan septum interventricular, dan inferior yang terletak di posterior. Selanjutnya ada atrium sinister yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Dimurarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Untuk ventricle sinister, bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta ini disebut vestibulum aorta. Miokardium pada ventricle kiri lebih tebal dibanding kanan karena fungsinya untuk memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Ventricle sinister ini merupakan pembentuk apex cordis. Miokardiumnya lebih tebal dibanding yang lain. Terdapat vestibulum aorta, terdapat ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, terdapat juga musculus musculi papillaris dan chorda tendinae. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Kedua sisi jantung secara simultan memompa darah dalam jumlah yang setara. Volume darah yang miskin O2 dipompa ventricle dextra ke paru akan segera menjadi sama dengan volume darah yang kaya akan O2 yang dipompa ventricle sinistra ke jaringan. Sirkulasi paru, tekanan dan resistensi rendah. Sirkulasi sistemik, tekanan dan resistensi tinggi. Sehingga meskipun sisi kanan dan kiri jantung memompa jantung dalam jumlah yang sama, ventricle sinistra akan melakukan kerja lebih besar karena memompa darah pada tekanan lebih tinggi ke dalam sistem dan resistensi yang lebih tinggi. Jadi otot jantung kiri lebih tebal. Darah mengalir melalui jantung dalam satu arah tetap, yaitu vena menuju atrium, lalu ke ventricle, dan selanjutnya ke arteri. 4 katup tersebut memastikan darah mengalir searah karena katup diposisikan sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan. Gradien tekanan ke arah depan, yaitu tekanan katup lebih besar, memaksa katup terbuka, sementara gradien tekanan yang mengarah ke belakang, yaitu tekanan di depan katup lebih besar, mendorong katup tertutup. Gradien mundur bisa membuat katup menutup, tetapi tidak dapat membuka ke arah berlawanan. Selanjutnya, untuk tekanan sistolik. Ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke luar jantung, katup semilunar yaitu aorticus dan pulmonalis terbuka. Sedangkan katup atrioventricularis yaitu tricuspid dan bicuspid menutup. Pulmonal valve mechanism. Selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Terkadang darah juga akan mengisi sinus. Lalu aortic valve mechanism, katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri dan ada di dalam sinus aorta.
Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, saat kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastolik, yaitu ketika ventrikel relaksasi dan atrium berkontraksi. Lalu untuk tekanan diastolik, yang itu terjadi ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium, katup semilunar tertutup, dan katup atrioventricularis terbuka. Muskuli papilaris dan chorda tendinae akan berperan dalam penutupan katup. Muskuli papilaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan, sehingga cuspis tertutup. Untuk gampangnya, chorda tendinae itu tali yang menghubungkan muskuli papilaris dengan katup. Jadi muskuli papilaris ini berperan penting dalam fungsi jantung normal. Dapat membantu mencegah kebocoran melalui katup AV, yang bisa menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventrikel dekstra kembali ke atrium dekstra selama sistol, yaitu atau saat ventrikel berkontraksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diafragma. Diafragma ini merupakan pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Terdapat dua bagian, yaitu pars muscularis, yaitu di perifer, yang terdiri dari pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Untuk pars muscularis, dia yang berwarna merah untuk di gambar ini. Selanjutnya ada centrum tendineum yang terletak di sentral, yang berwarna putih. Selanjutnya, untuk pars muscularis, dia terdiri dari pars sternalis. Terdapat trigonum sternocostal larei yang dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Tempat lemah atau locus minimalis resistensi, hernia diafragmatika. Lalu selanjutnya ada pars costalis yang berbentuk kubah pada diafragma. Lalu selanjutnya ada pars lumbalis, arcus lumbosacralis medialis atau ligamen arcuatum medial yang merupakan penebalan fascia musculus psoas major. Lalu ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamen arcuatum lateral yang merupakan penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamen arcuatum medianum di ventral aorta, yaitu hiatus aorticus. Pars diafragmatika yang melekat pada costa 10 pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbocostal Boutaleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Lalu juga ada centrum tendineum. Pada centrum tendineum ini terdapat hiatus aorticus yang terletak pada setinggi VTH 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemia azygos. Selanjutnya ada hiatus oesophagus yang terletak setinggi VTH 10, dilalui oleh oesophagus, nervi vagi, ramus oesophagei, dan arteri gastrika sinistra. Selanjutnya ada foramen vena cava morgagni yang terletak setinggi VTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa limfatika. Lalu yang terakhir ada trigonum sternocostal atau larei yang dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Untuk neurovaskularisasi dari diafragma, vaskularisasinya ada arteri phrenica inferior, arteri phrenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, dan drainase venanya paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya diinervasi oleh nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai mediastinum. Mediastinum merupakan ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTA 4 dan 5, lalu membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan medius inferius. Yang selanjutnya, mediastinum inferius ini akan dibagi menjadi anterius, medius, dan posterius. Untuk mediastinum superius yang pada bagian berwarna hijau ini membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane,
termasuk angulus ternalis dan antara VTH 4 atau 5. Untuk mediastinum superius ini berisi timus, trakea, esofagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Selanjutnya, mediastinum inferior. Membentang dari transfer thoracic plane sampai ke diafragma. Mediastinum inferius ini dibagi menjadi 3, yaitu mediastinum inferior yang anterior, yaitu terletak di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculi transversus thoracis. Berisi sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat. Yang kedua, ada mediastinum inferior yang media, terletak di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Berisi cor, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteriae dan venae pulmonalis, vena cava, dan bronki primarii. Selanjutnya ada mediastinum inferior yang bagian posterior, terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Berisi esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus panicus. Sekian dari saya, terima kasih.